Om itu tidak akan diterima kekristenan karena bertentangan dengan Kristen pada umumnya. Ya, saya ndak paten, sekali lagi saya ndak paten, ndak gudiken mau diterima ndak diterima. Saya percaya Yesaya 22 ayat 2 dan apa namanya? Yeremia 17 ayat 5 ya. Jangan berharap kepada manusia. Jadi saya ndak haus pengakuan-pengakuan dari manusia. Tolong akui saya sebagai seorang Buddhis ya. Tolong akui saya sebagai Kristen ya. Tolong akui saya sebagai Islam. Saya ndak butuh pengakuan itu, teman-teman. Ya. Kemudian ini, apalagi mau nebeng ke Islam, gak akan nyambung karena perspektifnya tidak objektif. Nah, ini kan Islam menurut versi Anda. Sedangkan saya banyak ketemu teman-teman saya dalam kehidupan sehari-hari. Teman saya bisa berkata, "Loh, Donald, kamu ini sudah Islam loh sebenarnya." Ya, itu kata dia. Kemudian dulu ketika saya ketemu dengan Pak Insan Mokoginta ya, almarhum ya. Ketika Bapak Insan Mokoginta datang ke rumah saya, dan kemudian dia juga ketika seminar bersama saya di Gedung Muhammadiyah Jakarta Selatan. Dia bolak-balik di hadapan banyak orang mengatakan, Frans Donald ini sebenarnya sudah Islam. Halo, salam sejahtera buat semuanya. Jumpa lagi dalam channel Warta Kabar Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang berbahasa Arab, Shalom Aleichem. Bagi yang berbahasa Ibrani, ya, Salam Rahayu, Namaste, salam sejahtera. Om Swastiastu. Oke, sahabat-sahabatku dimanapun berada, langsung aja ya. Pada video kali ini kita akan kembali mengomentari komentar dari komentator. Jadi di video yang kemarin saya post ya videonya yang ini. Video yang ini. Yang judulnya bukan soal Ishak atau Ismail, tapi Anda tidak jujur. Itu ya. Jadi yang thumbnailnya gambar ini, saya lagi brewokan nih. Lagi brewok, ganteng-ganteng kayak serigala ini. Hahaha. Di thumbnailnya saya katakan yang masih ngotot bilang Ismail, jelas Anda tidak jujur. Ya. Nah, sekarang saya akan membacakan komentar yang cukup penting untuk saya tanggapi balik lagi ya. Nah, ini ya teman-teman, video yang ini ya. Kita lihat dulu komentarnya. Kita lihat komentarnya ya. Bukan soal Ishak atau Ismail, tapi Anda tidak jujur. Itu masalahnya. Kita baca komentar-komentarnya. Ada komentar yang menurut saya bagus dan perlu ditanggapi nih teman-teman. Ini nanti kita tanggapi sekaligus ya, pemilik akun atas nama OneWay85 ya. Terima kasih ya pemilik akun atas nama OneWay85 yang mengatakan, Mas Fran, menurut Al-Quran yang dikorbankan itu Ismail. Jadi dia berkata, menurut Al-Quran. Ya, jadi ini klaimnya pemilik akun atas nama OneWay85 ya. Menurut Al-Quran yang dikorbankan itu Ismail. Ya, begitu katanya. Nanti kita akan tanggapi. Sebenarnya saya sudah tanggapi sih. Tapi cuman lewat tulisan. Nanti kita tanggapi lebih jelas lagi ya. Ini saya sudah tanggapi. @OneWay85. Anda bilang menurut Al-Quran. Ya, saya tegaskan. Itu klaim Anda saja Mas Bro. Faktanya Al-Quran tidak pernah mengatakan nama anak itu. Ya. Jadi teman-teman bisa membedakan ya antara ada tertulis dengan fakta, dengan asumsi ya. Ada tertulis atau fakta atau realitas, beda dengan asumsi atau reka-rekaan atau tafsiran ya. Faktanya Al-Quran tidak menulis, tidak pernah mengatakan nama anak itu. Tapi asumsinya adalah seperti yang disampaikan pemilik akun OneWay85 nih. Menurut Al-Quran yang dikorbankan itu Ismail. Coba Al-Quran mana, ayat berapa, kitab apa, nggak ada. Disebutkan anak itu Ismail, nggak ada. Ya, ini namanya asumsi. Jadi sekali lagi teman-teman, ini sebagai bukti bahwa masih banyak orang yang belum bisa atau belum mampu membedakan antara fakta tertulis dengan asumsi. Nah, saya harap teman-teman pemerhati channel Warta Kabar Baik ini bisa menjadi orang-orang yang cukup cerdas ya. Yang bisa membedakan mana antara faktual tertulis dan mana yang asumsi atau rekaan atau tafsiran-tafsiran belaka. Selanjutnya teman-teman, saya ada satu komentar yang cukup menarik dan menarik bagi saya ya.
sehingga saya merasa perlu saya tanggapi. Ini komentar atas nama Mas Syamsul Bahri ya. Jadi atas nama pemilik akun Syamsul Bahri. Nah, ini komentarnya perlu saya tanggapi ya. Komentarnya begini, terima kasih pertama-tama kita ucapkan buat Mas Syamsul Bahri yang mengatakan bahwa katanya mau mencari kalimatun sawah. Kalimatun sawah itu artinya titik temu ya. Titik pertemuan atau persamaan. Koma, kenapa kontradiksi yang gak akan pernah selesai diangkat terus? Kecuali Om Frans menyampaikannya ke Depak atau Departemen Agama dengan semua argumennya. Kita tinggal lihat hasilnya. Butuh kajian akademis yang panjang untuk meruntuhkan doktrin. Konteksnya bukan hanya tentang kejujuran saja, tapi ego yang melekat. Nah, dia ngasih contoh. Contoh lain, sampai detik ini berapa banyak umat Kristiani yang mengakui kenabian Muhammad? Harus adil dong. Doktrin agama Islam sangat memuliakan Yesus dan pengikutnya. Ini final. Kalau ada yang membantah, ini otaknya lagi kebalik. Hanya pendekatan spiritual yang bisa menjawab semuanya. Bukan hal-hal yang sifatnya tekstual yang rawan dengan human error. Penekanan cara spiritual untuk menaikkan level kesadaran yang ditauladani Yesus yang memiliki kemiripan dengan Muhammad yang sepertinya kurang diangkat di konten Om Frans. Di luar konsep ketuhanan. Salah satunya puasa. Pendapat saya pribadi mengenai peristiwa kurban di luar konteks Al-Quran dan Bible. Sangat mungkin kedua-duanya pernah dikurbankan atas nama mungkin timelinenya yang berbeda. Salam ya. Baik, terima kasih sekali lagi atas nama pemilik akun Syamsul Bahri ya. Dan kemarin sebenarnya sudah saya tanggapi sedikit. Begini tanggapan saya. @Syamsul Bahri. Justru ini bagian dari kalimatun sawah atau titik temu ya. Jadi saya menyajikan video ini teman-teman ya. Bahwa saya memberikan bukti-bukti yang nyata. Bahwa di dalam Al-Quran tidak disebutkan nama anak itu Ismail. Ini penting. Yang pertama, selain untuk membuktikan kejujuran Anda. Anda kalau jujur, Anda akan berkata seperti Moreh Rizki atau Ustadz Rizki ya. Dan beberapa ulama-ulama top lainnya yang berani tegas mengatakan memang di dalam Al-Quran tidak disebutkan nama anak itu adalah Ismail. Nah, ini masalah kejujuran aja. Nah, maka di sini saya tegaskan. @Syamsul Bahri ya. Justru ini bagian dari kalimatun sawah, titik temu. Kalau hal yang segamblang ini aja masih gak mau jujur, maka sudah jelas yang ngaku-ngaku Islam pada hakikatnya banyak yang faktanya Islam palsu. Ya. Jadi ini hal yang gampang sekali sahabat-sahabatku ya. Mengakui bahwa ya betul di Al-Quran memang tidak disebut nama anak itu Ismail. Disebutkan nama anak itu adalah Ishak di dalam kitab Taurat. Tapi di Al-Quran tidak disebutkan nama. Jujur aja bilang begitu kan enak. Nah, tapi kalau untuk mengakui hal yang segampang ini, kejujuran yang begitu gampang seperti ini aja masih susah. Bagaimana kemudian kita mau membahas tentang titik temu yang lain. Misalkan tentang Isa di Al-Quran disebut Al-Masih. Di dalam Bible disebut Kristos atau Kristus. Loh, arti Al-Masih dan Kristos sama. Kemudian, Isa di Al-Quran dan hadis disebut sebagai firman Allah dan Rohullah. Yesus di dalam kitab Wahyu, dalam Bible, Wahyu 19 ayat 13 juga disebut sebagai namanya adalah firman Allah. Nah, ini contoh-contoh mencari titik temu. Bagaimana titik temu kalimatun sawah itu bisa kita pertemukan dan diakui sebagai benar adanya. Jika membaca Al-Quran contohnya tentang kasus Ismail ini aja. Tidak ada di Al-Quran nama anak itu Ismail. Tapi hari ini orang mau mengakui bahwa ya memang tidak ada. Tidak disebutkan nama anak itu Ismail. Mengakui gitu aja loh, masih susahnya minta ampun ya. Jadi bagaimana bisa Anda mau bicara hal-hal yang spiritual ya. Tadi di sini Mas Syamsul Bahri bilang, ini kan saya bisa menangkap yang dimaksud Mas Syamsul Bahri ini pendekatan yang spiritual. Justru Mas Syamsul Bahri saya mau katakan ya. Ini Anda bilang, hanya pendekatan spiritual yang bisa menjawab semuanya. Bukan hal yang sifatnya tekstual yang rawan dengan human error. Nah, justru untuk Anda menjadi seorang spiritualis, Anda harus meletakkan ego. Tadi Anda di sini juga menyinggung ego ya. Bagus ini pernyataan Anda.
konteksnya bukan hanya tentang kejujuran saja, tapi ego yang melekat. Nah, betul. Kalau Anda mau menjadi seorang Kristen asli atau menjadi seorang Islam asli, Anda tidak boleh melekat kepada ego yang sudah jelas-jelas tidak ada tertulis, ya harus berani mengakui. Ya, memang tidak tertulis. Begitu. Atau dengan singkatnya begini ya, Mas Samsul Bahri. Jadi saya sampaikan bahwa contoh video-video yang saya sering utarakan di channel Warta Kabar Baik ini, sebenarnya lebih banyak ini kalau dalam ilustrasinya, kalau ini dianggap sebagai pelajaran atau edukasi ya. Video-video saya ini seperti video-video buat anak-anak tingkat TK dan SD. Saya belum masuk lebih dalam atau sering membahas pelajaran-pelajaran kuliah atau dalam dunia nyata. Dalam fakultas, istilahnya begitu ya. Kalau dianggap jenjang pendidikan, TK, SD, SMP, SMA, fakultas. Ya. Video-video yang saya sampaikan ini masih dalam level banyak anak TK dan anak SD. Pelajaran-pelajaran mendasar sekali. Nah, kalau hal-hal yang mendasar aja orang-orang masih sulit menerima. Bagaimana bisa kita bicara hal-hal yang sifatnya spiritual? Bagaimana kalau tingkat cara berpikir nalarnya masih TK dan SD, mau kita kasih pelajaran-pelajaran kuliah yang nggak bakal bisa terima mereka. Contohnya ya ini. Mengakui bahwa di dalam Al-Quran tidak ditulis nama anak itu Ismail. Ngaku gitu aja itu susahnya minta ampun. Ya. Jadi begitu ya Mas Samsul Bahri. Kemudian kalau Anda berkata begini. Contoh lain, sampai detik ini berapa banyak umat Kristiani yang mengakui kenabian Muhammad? Harus adil dong. Nah, makanya saya katakan, saya kemarin sudah buat video juga. Video yang ini ya. Video yang ini. Mengapa banyak orang gereja sulit menerima Nabi Muhammad? Nah, silakan disimak baik-baik, dicerna dengan baik-baik ya. Jangan gagal paham lagi ya. Mengapa orang-orang gereja sulit menerima Nabi Muhammad? Nah, ada banyak faktor. Jadi sebenarnya dua faktor utama. Ini saya hanya menjelaskan satu faktor utama ya. Yaitu banyaknya dari kalangan orang yang ngaku-ngaku pengikut Nabi Muhammad sendiri. Ternyata memberitakan Nabi Muhammad yang berbeda dengan yang tertulis di Al-Quran dan hadis. Sehingga orang-orang luar beragama Islam atau orang-orang gereja dalam hal ini konteksnya menjadi gagal paham menangkap pesan yang disampaikan oleh sebagian ustadz-ustadz itu. Nabi Muhammad yang diberitakan Nabi Muhammad yang katanya membenci Yesus, ya. Nabi Muhammad yang tidak memuliakan Kristen, Nabi Muhammad yang memusuhi Kristen, kan begitu yang sering ditangkap. Sehingga orang jadinya antipati dengan Nabi Muhammad. Padahal ternyata Nabi Muhammad yang diberitakan Nabi Muhammad yang nggak asli. Itu dari sisi pihak orang-orang yang mengaku sebagai Islam. Nah, dari sisi orang-orang gereja sendiri, ya, ada kesalahan yang fatal, yaitu tentang Trinitas. Ya. Orang-orang gereja sebagian, ya, saya tidak katakan semua, sebagian orang-orang yang mengajarkan Trinitas sulit menolak kenabian Muhammad karena dianggap Nabi Muhammad menolak Trinitas. Sedangkan disangkanya di dalam Bible, di dalam Alkitab ini, ya, disangkanya di dalam Alkitab ini mengajarkan Trinitas. Padahal faktanya tidak. Jadi artinya ada dua faktor utama ya teman-teman. Faktor yang pertama adalah dari kalangan orang-orang yang ngaku-ngaku Islam. Mereka banyak diantaranya yang memberitakan Nabi Muhammad yang tidak asli. Faktor yang kedua yang tidak kalah pentingnya, dari dalam orang-orang gereja sendiri. Ya. Mereka percaya doktrin Trinitas dan menganggap Muhammad adalah penolak Trinitas. Nah, sebenarnya ini kan dua hal yang sama-sama gagal paham. Jadi mereka yang memberitakan Muhammad yang lain ini gagal memahami Muhammad, kemudian memberitakan Muhammad yang tidak asli. Nah, orang-orang gereja juga gagal memahami Yesus. Seolah-olah Yesus mengajarkan Trinitas, padahal tidak. Jadi gagal ketemu gagal. Gagal paham ketemu gagal paham. Atau dengan kata lain, dengan ekstrim saya katakan, orang-orang Islam palsu ketemu dengan Kristen-Kristen palsu. Ya jadinya dua kelompok ini yang sering berdebat dan berantem. Oke, kita kembali ke komentar Mas Samsul Bahri tadi ya. Buat kalian yang memori HP-nya full terus pengen nambah memori tapi gratisan, kalian bisa pakai Terabox. Contoh
Ya, kita lihat lagi komentarnya. Mana tadi? Samsul Bahri. Ini bagus ya komentarnya teman-teman. Sekali lagi terima kasih Mas Samsul Bahri ya. Jadi dia bilang harus adil dong ya. Justru teman-teman ya dan juga Mas Samsul Bahri khususnya. Kalau Anda rajin menyimak video-video channel Warta Kabar Baik ini, saya sudah memberikan bukan belasan, bukan puluhan, tapi ratusan video yang membongkar kekeliruan orang-orang gereja. Ya. Jadi kalau mau adil ya sebenarnya malah saya masih lebih banyak memberitakan kekeliruan orang gereja daripada orang-orang masjid. Ya. Jadi tuntutan dari Mas Syamsul Bahri ini sebenarnya malah salah kaprah ya. Harusnya Anda berpikir jujur ya, bahwa saya lebih banyak membongkar kekeliruan orang-orang gereja daripada kekeliruan orang-orang yang ngaku-ngaku sebagai Islam. Yang pada hakikatnya sebenarnya mereka sama-sama banyak yang keliru ya. Oke, kita lanjutkan ya komentar-komentar berikutnya. Oh, ini ada pemilik akun atas nama Toha Susu ya. Kita baca komentarnya langsung kita tanggapi ya. Komentarnya gini. Om Frans ini kalau ngomong suka seenak jidat ya. Islam palsu lah, Kristen palsu lah. Sedangkan Om sendiri apa identitasnya? Kalau ngaku Kristen pun argumen-argumen dan narasi Om itu tidak akan diterima kekristenan karena bertentangan dengan Kristen pada umumnya. Apalagi mau nebeng ke Islam. Gak akan nyambung karena perspektifnya tidak objektif. Kemudian sudah saya kasih tanggapan singkat begini. Toha Susu. Saya kan hanya menyampaikan fakta atau realitas toh. Faktanya banyak yang ngaku-ngaku Islam dan Kristen. Tapi ternyata tidak asli. Ya, saya pertegas lagi ya. Terima kasih sekali lagi atas nama pemilik akun Toha Susu ya. Mengatakan bahwa saya Om Frans kalau ngomong suka seenak jidat ya. Saya katakan ini hanya asumsi dan tuduhan Anda ya. Kalau Anda teliti ketika saya berbicara, saya selalu berdasarkan ada tertulis atau fakta realitas ya. Jadi tidak seenak jidat ya. Ketika saya mengatakan Islam palsu atau Kristen palsu, saya mengatakan dengan sajian data dan fakta sebelumnya. Ya, Anda silakan tonton video-video saya yang lain. Ketika saya membahas tentang ini, saya tunjukin aja deh, biar tidak jadi reka-rekaan lagi ya. Anda bisa tonton video saya membahas tentang Islam kok gitu kok Islam ya. Mana ini? Jadi ya teman-teman, intinya ketika ini. Saya pernah buat video ini. Nanti Mas siapa tadi itu yang bertanya itu silakan tonton ini ya. Islam kok gitu kok Islam. Sebelumnya sehari sebelumnya saya membuat video Kristen kok gitu kok Kristen. Nah, di video ini saya membuktikan, ya silakan disimak nanti ya. Itu video itu berlangsung timernya sekitar 3 jam, ini sekitar 2 jam ya. Islam kok gitu kok Islam ya. Di sini saya membuktikan Islam yang asli seperti apa, Islam yang palsu bagaimana. Begitupun ketika dalam video Kristen kok gitu kok Kristen. Di sini saya membuktikan Kristen yang asli seperti apa dan yang tidak asli alias palsu seperti apa. Jadi ada fakta Mas Bro ya. Saya ngomong tuh bukan asal jeplak atau seenak jidat. Oke, kita kembali. Jadi ketika saya mengatakan ada Kristen palsu misalkan, saya membuktikan datanya Kristen yang asli menurut Alkitab bagaimana. Bentar, kita lihat kembali. Siapa tadi yang bertanya begitu? Toha Susu ini ya. Pemilik akun Toha Susu mengatakan, Om Fran ini kalau ngomong suka seenak jidat ya. Islam palsu lah, Kristen palsu lah. Nah, sudah saya buktikan ya dalam video-video terdahulu bahwa ketika saya menyatakan Kristen palsu itu ada data dan faktanya. Kristen di dalam Alkitab ya, ini Kristen. Kalau kita ngomong Kristen itu harus Alkitabiah dong. Kristen di Alkitab ini jelas memahami Yesus sebagai Kristus, artinya orang yang diurapi oleh Allah. Kristus adalah hamba Allah.
Kristus disebut Tuan atau Tuhan atau Lord atau Gusti atau junjungan atau pemimpin. Tapi tidak pernah diberitakan sebagai Allah yang maha kuasa yang menjelma jadi manusia. Artinya kalau hari ini ada banyak orang yang ngaku-ngaku Kristen, ngaku-ngaku pengikut Kristus, pengikut Yesus sebagai Kristus, ya. Yang arti Kristus adalah orang yang diurapi oleh Allah yang maha kuasa. Tapi bersamaan dengan itu dia mengatakan bahwa Yesus adalah Allah yang maha kuasa yang menjelma jadi manusia. Ya berarti mereka Kristen palsu kan gitu toh. Ini kan very easy, gampang banget ya Mas Bro ya. Anda membedakan Kristen yang asli dengan yang palsu itu kan gampang. Dan faktanya Kristen palsu ada banyak. Anda buka di dalam surat Alkitab Korintus 2 Korintus 11 ayat 4 juga dikatakan ada Yesus yang lain, roh yang lain, Injil yang lain. Jadi memang faktanya ada Yesus yang palsu. Nah kalau ada Yesus yang palsu maka ada juga pengikut Yesus yang palsu. Yaitulah Kristen palsu. Kan begitu. Kemudian tentang Islam palsu. Nah, saya sudah sering sampaikan dalam beberapa kesempatan. Anda harus paham dulu makna dari kata Islam. Lah kalau orang kerjanya misalkan gorok leher orang terus ngaku Islam, korupsi ngaku dia Islam. Hanya karena KTP-nya Islam, hanya karena dia membuat organisasi besar yang namanya ISIS ya, Islamic State. Loh, kan ada kata Islamic State, berarti dia Islam. Lah kalau semua orang yang ngaku-ngaku Islam Anda anggap mereka semua Islam asli, kan rusak jagat raya ini. Nah, faktanya ada Islam yang asli dan ada Islam yang palsu. Jadi Anda harus paham ya, sahabat-sahabatku. Tapi terima kasih sekali lagi buat pemilik akun atas nama Toha Susu ya. Paling tidak orang-orang seperti Anda ini, komentar Anda ini mewakili orang-orang lainnya yang mungkin juga sama seperti Anda. Kemudian Anda berkata begini, kalau ngaku Kristen pun argumen-argumen dan narasi itu tidak akan diterima kekristenan karena bertentangan dengan Kristen pada umumnya. Saya tidak pernah minta ngemis-ngemis untuk diterima ya. Saya tidak haus penerimaan ya. Saya mau disebut Kristen kayak Hindu, kayak Islam, kayak Buddha, kayak emang gue pikirin ya. Saya nggak peduli teman-teman. Saya sudah tidak di ranah agama. Secara pribadi saya sering membuat edukasi terhadap orang-orang yang beragama. Organisasi, kita ngomong agama organisasi. Tapi secara organisasi saya sudah tidak beragama ya. Agama itu adalah jalan untuk mencapai. Nah kalau Anda mau dari Bali misalkan mau ke Jakarta, lewat Pulau Jawa, lewat Surabaya, Semarang sampai Jakarta, itu adalah jalannya. Nah kalau Anda sudah mencapai Jakarta, apa Anda harus lagi bolak-balik Surabaya, Semarang, Pekalongan, Cirebon? Kan nggak perlu. Ya. Cuman masalahnya ketika ada orang mau nyebut saya sebagai Kristen atau Islam atau Hindu atau pelaku Dharma atau Buddha atau apapun, tidak menjadi masalah buat saya. Jadi saya tidak butuh pengakuan ya. Jadi kalau Anda sini mengatakan ya, pemilik akun Toha Susu. Sedangkan Om sendiri apa identitasnya? Kalau ngaku Kristen pun argumen-argumen dan saya tidak ngaku-ngaku Kristen. Saya mengaku pengikut ajaran Kristus. Nah, pengikut ajaran Kristus menurut Alkitab disebutnya Kristen. Pengikut Gus Dur, Gus Durian. Pengikut Muhammad, Muhammadian. Pengikut Kristen, Kristian atau Kristen. Pengikut Kristus ya. Kan begitu Mas Bro ya. Om itu tidak akan diterima kekristenan karena bertentangan dengan Kristen pada umumnya ya. Saya ndak paten, sekali lagi saya ndak paten, ndak gudiken mau diterima ndak diterima. Saya percaya Yesaya 22 ayat 2 dan Yeremia 17 ayat 5 ya. Jangan berharap kepada manusia. Jadi saya ndak haus pengakuan-pengakuan dari manusia. Tolong akui saya sebagai seorang Buddhis ya. Tolong akui saya sebagai Kristen ya. Tolong akui saya sebagai Islam. Saya tidak butuh pengakuan itu teman-teman. Ya. Kemudian ini. Apalagi mau nebeng ke Islam. Gak akan nyambung. Karena perspektifnya tidak objektif. Nah ini kan Islam menurut versi Anda. Sedangkan saya banyak ketemu teman-teman saya dalam kehidupan sehari-hari. Teman saya bisa berkata. Loh Donald kamu ini sudah Islam loh sebenarnya. Ya itu kata dia. Kemudian dulu ketika saya ketemu dengan Pak Insan Mokoginta ya. Almarhum ya. Ketika Bapak Insan Mokoginta datang ke rumah saya. Dan kemudian dia juga ketika seminar bersama saya di Gedung Muhammadiyah Jakarta Selatan. Dia bolak-balik di hadapan banyak orang mengatakan Frans Donald ini sebenarnya sudah Islam. Dan banyak sekali orang yang menyebut saya sebagai Islam. Ya itu kan kata orang. Nah jadi kalau Anda di sini mengatakan ya pemilik akun Toha Susu Anda mengatakan apalagi mau nebeng ke Islam gak akan nyambung. Ya itu kan menurut Anda, menurut versi Anda. Tapi faktanya banyak yang nyambung ya. Banyak banget yang nyambung. Dan saya bisa membuktikan sambungan-sambungan atau kalimatun sawanya.
Oke, sekaligus kita akan tanggapi komentar dari Mas Agus Asmara ya. Ini seorang musisi ya, musisi yang kadang saya sering minta tolong untuk mencarikan kunci-kunci gitar ya. Bagus, terima kasih Mas Agus Asmara. Komentarnya begini. Sebagai muslim selogis apapun, selagi di Quran dan hadis tidak disebutkan nama, maka seharusnya lah jujur bahwa Ismail yang dikorbankan itu ya sebatas tafsir. Nah, jadi poin pertama ini kita setuju ya teman-teman ya dengan Agus Asmara ini. Seorang ya, berkata begini. Sebagai muslim selogis apapun, selagi di Quran dan hadis tidak disebutkan nama, maka ya seharusnya lah jujur bahwa Ismail yang dikorbankan itu ya sebatas tafsir ya. Jadi Mas Agus Asmara ini jujur dia. Mengatakan bahwa orang-orang yang mengatakan bahwa anak yang dikorbankan Ibrahim adalah Ismail ya, itu hanya sebatas tafsir, tapi bukan ada tertulis di Al-Quran. Itu poin pertama. Tapi kita baca poin berikutnya. Toh terlepas di Tanak. Tanak itu maksudnya Taurat ya. Tanak itu T-nya singkatan dari Taurat, N-nya Nevim, Ketuvim ya. Jadi Taurat itu Taurat, Tanak itu artinya Taurat, Nevim itu kitab nabi-nabi, Ketuvim kitab-kitab kebijaksanaan ya. Jadi kitab Taurat, kitab para nabi, dan kitab kebijaksanaan. Itu arti dari Tanak ya. Toh terlepas di Tanak disebutkan 100 kali nama Ishak, ya sebagai muslim tidak harus mempercayai. Nah, dalam hal ini saya berpikir sebaliknya ya Mas Agus Asmara. Jika di dalam Tanak disebut namanya jangankan 100 kali, disebut cukup 2 atau 3 kali, bahkan sekali saja disebut namanya adalah Ishak. Anda kalau betul-betul muslim sejati, Anda harus percaya. Karena seorang muslim pasti menegakkan Taurat dan Injil. Mengapa? Karena di dalam surat Al-Maidah ayat 46 dikatakan, di dalam Taurat dan Injil di dalamnya ada cahaya dan petunjuk dari Allah bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, jadi Mas Agus Asmara, kalau Anda ngaku muslim, Anda harus menegakkan ajaran Taurat dan Injil. Mengapa? Iya, karena di dalam Al-Maidah 46 sudah diberitahu, seluruh dunia diberitahu dalam kitab suci Al-Quran Al-Maidah 46 bahwa Injil dan Taurat di dalamnya ada cahaya dan petunjuk dari Allah bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau Anda ngaku muslim tapi tidak mau percaya Taurat, ya maka kemusliman Anda justru sangat meragukan. Ya, jadi saya berbeda dengan pendapat Anda yang mengatakan bahwa toh terlepas di Tanak disebutkan 100 kali nama Ishak, ya sebagai muslim tidak harus mempercayai. Nah, kebalik ya. Anda justru sebagai muslim harus mempercayai. Mengapa? Ya karena Al-Quran membenarkan Taurat dan Injil. Al-Quran surat Al-Maidah 46 mengatakan bahwa Taurat dan Injil di dalamnya ada cahaya dan petunjuk dari Allah bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau Anda mengaku muslim tapi Anda tidak mentaati Al-Maidah 46, Anda tidak mau menegakkan Taurat dan Injil, ya, maka Anda bisa dibilang dengan segala hormat saya harus katakan ya, Mas Agus Asmara, Anda bukan seorang muslim yang asli. Kemudian Anda berkata begini, janganlah seperti umat Tritanggul yang nafsir-nafsir terus itu diterima sebagai kebenaran mutlak. Jangan ikut-ikutan membuat dogma. Nah, ini saya setuju ya. Umat-umat Tritunggal maksudnya ya. Yang berasumsi-asumsi menafsirkan kemudian dijadikan dogma. Nah, demikian juga dengan Anda Mas Agus Asmara. Pernyataan Anda ini sebenarnya kembali kepada Anda. Jika di dalam Al-Quran tidak dikatakan bahwa nama anak itu adalah Ismail, ya jangan kemudian Anda membuat dogma bahwa mengatakan anak itu pasti Ismail. Jangan begitu ya. Juga ketika di Al-Quran dikatakan Al-Maidah 46 bahwa di dalam Injil dan Taurat di dalamnya ada cahaya dan petunjuk dari Allah. Ya kemudian jangan Anda membuat dogma-dogma bahwa sebagai muslim tidak perlu percaya Tanak, tidak perlu percaya Taurat. Nah, itu namanya dogma yang tidak sesuai dengan ajaran Al-Quran. Ya, maka di komentar singkatnya kemarin saya tulis begini, @Agus Asmara. Itu muslim versi Anda, Mas Bro, ya. Begitu ya. Kemudian teman-teman ada lagi komentar atas nama pemilik akun ini ya. Ini namanya ditulis dalam bahasa Ibrani ya. Mohamed Ibernia siapa ini? Alim Rizki, Alim Reiki ya. Muhammad Alim ya. Kita panggil aja ini Mas Muhammad Alim ya. Ini namanya ditulis dengan bahasa Ibrani ya. Nah, dia berkata begini, ini komentarnya sudah diedit ya teman-teman. Kalau tadi saya cari komentar ini juga sudah berubah, kata-katanya itu sudah diedit. Tapi saya ingin tapi untungnya kemarin sempat bukan kemarin, tadi pagi ya, kalau nggak sempat saya screenshot ini supaya nggak berubah-berubah komentarnya. Dan ini hasil dari screenshot saya.
Udah saya screenshot ya. Warta kabar baik. Ini bukan asumsi, ini benar-benar tulus dari pikiran yang jujur, tidak ada niat membela salah satu pihak, baik itu Ishak maupun Ismail. Karena keduanya sama-sama Rasulullah. Soal Tanak, Yahudi menyebut Ishak itu terserah Anda sama orang-orang Yahudi. Nah, saya langsung jawab aja di sini ya. Nggak bisa ya. Jadi pemilik akun atas nama Mas Muhammad Alim, saya panggil Anda Muhammad Alim ya. Mas Muhammad Alim yang namanya ditulis dengan bahasa Ibrani ini. Nggak bisa semau kita, nggak bisa terserah saya, terserah Anda sama orang-orang Yahudi, nggak bisa. Tanak itu artinya Taurat, Nevim, Ketuvim. Taurat itu kitab-kitab Nabi Musa, Nevim itu kitab para nabi dan kitab-kitab kebijaksanaan. Nah, Taurat ini di dalam Al-Quran dikatakan dalam surat Al-Maidah ayat 46. Taurat di dalamnya ada cahaya dan petunjuk dari Allah bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau Anda ngaku orang bertakwa, ya Anda tidak bisa terserah, ya, tapi Anda harus taat kepada Taurat. Kira-kira begitu ya. Juga sebagai tambahan ya, Mas Muhammad Alim, di dalam surat Yunus, surat 94 dikatakan, hai Muhammad, jika ada keraguan-keraguan kepadamu tentang apa yang kami turunkan, tanyakan kepada orang-orang membaca kitab sebelum kamu. Jadi kalau ada keraguan Nabi Muhammad, seandainya Nabi Muhammad ragu, disuruh tanya kepada pembaca kitab sebelum Nabi Muhammad. Yaitu siapa? Rabi-rabi Yahudi dengan kitabnya Taurat. Dan pendeta-pendeta Nasrani dengan kitabnya Injil. Nah kalau Nabi Muhammad aja seandainya ragu, disuruh tanya kepada pembaca kitab sebelumnya. Yaitu kepada orang-orang Yahudi, rabi-rabi Yahudi. Nah kenapa Anda Muhammad Alim, Anda kok malah mereka-reka sendiri? Harusnya Anda taat Al-Quran yang mengatakan bahwa Taurat adalah cahaya dan petunjuk dari Allah. Mana ayatnya? Al-Maidah 46. Ya. Anda harus taat Al-Maidah 46 bahwa Taurat ada cahaya dan petunjuk. Nah, kalau Anda taat kepada Taurat, maka Anda akan membaca bahwa anak yang akan dikorbankan itu jelas disebut namanya Ishak. Jadi Anda tidak boleh berkata soal Tanak Yahudi menyebut Ishak itu terserah Anda sama orang-orang Yahudi. Tidak boleh terserah kita dong. Ya. Kemudian Anda mengatakan begini. Tapi soal Ismail yang dikorbankan di Al-Quran ini benar-benar bukan asumsi atas dasar memihak Ismail. Saya mau lingkari dan garis bawahi ini ya. Pernyataan Anda mengatakan, tapi soal Ismail yang dikorbankan di Al-Quran ini bla 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 ya. Benar-benar bukan asumsi kata Anda. Nah, saya katakan ini, kalau Anda mengatakan ini bukan asumsi, saya katakan ini halusinasi dan hayalan Anda saja. Ya, Anda perhatiin baik-baik teman-teman. Dia berkata begini nih, Mas Muhammad Alim ini ya, yang namanya ditulis dengan bahasa Ibrani ini. Tapi soal Ismail yang dikorbankan di Al-Quran. Saya mau tanya, ini di Al-Quran mana, terbitan mana, ayat berapa, surat apa? Anda berkata Ismail yang dikorbankan di Al-Quran. Ini dasar Anda apa? Nggak ada di Al-Quran dikatakan nama anak itu Ismail, nggak ada. Jadi kalau Anda berkata benar-benar bukan asumsi, ya berarti halusinasi, imajinasi, hayalan. Ya. Kemudian dia panjang ya, dia ngasih komentar banyak. Tapi intinya teman-teman saya ingin menggarisbawahi ini. Sekaligus menanggapi, mempertajam pernyataan dari Mas siapa yang tadi yang saya bacain komentar pertamanya itu ya. Basri itu, siapa itu? Siapa Basri itu ya. Yang mengatakan bahwa ini enggak masalahnya kejujuran ya. Masalahnya adalah ego. Ya ini contohnya. Dengan egonya yang tanpa kejujuran, pemilik akun atas nama yang ditulis dengan bahasa Ibrani ini, kalau nggak salah bacaannya Muhammad Ibernia Alim ini ya, mengatakan bahwa Ismail yang dikorbankan di Al-Quran. Ini nggak ada teman-teman. Dan dia mengatakan ini benar-benar bukan asumsi loh. Ini berarti dia sedang berhayal, berhalusinasi tingkat tinggi. Ya. Oke ya, sekian dulu sahabat-sahabat. Terima kasih buat siapapun yang memberikan komentar. Dan lain kali saya bahas komentar-komentar yang lain kalau masih ada waktu ya. Tidak semua komentar bisa saya tanggapi. Oke, thank you very much. See you on the next opportunity. Salam Rahayu. Om Santi Santi Santi. Om.